Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Oke, thank you banget. Nggak kerasa ya, udah 1 tahun ya, udah 1 tahun kita hampir mau beres nih 2021 dan nggak kerasa juga dan nggak sadar ternyata ya selama satu pembicara ini diundang ya, nggak kerasa nggak tahu nggak sadar ya selalu yang mau endorse mau pertanyaan selalu gua, hampir full selalu gua. Jangan-jangan gua ini brand ambasadornya beliau ya. Tapi nggak apa-apa, gua suatu kehormatan buat gua pribadi ya bisa selalu memperkenalkan siapakah beliau, karena beliau adalah salah satu orang yang buat gue pribadi berdampak ya, sangat berdampak di sepanjang hidupnya gue pribadi ya. Terutama di dalam soal hubungan ya, hubungan dengan suami istri ya, pasangan di mana kita perlu adanya upgrade, pertumbuhan ya. Gue ngerasa bersyukur banget ya. Tapi gue rasa ketika gue mendapatkan dampak yang bagus ya, rasanya sayang banget kalau cuman buat gue pribadi ya. Maka gue selalu ketika ngelihat orang lain ya, tim atau sahabat, gue selalu pikir ini kayaknya perlu bantuan orang profesional yang menurut gue bagus banget. Kenapa gue bilang bagus banget ya? Karena gue udah ngerasain dampaknya ya, pengaruhnya buat hidup gue. Nah, maka gue undang satu tim gue, sahabat gue juga yang udah merasakan dampaknya dari pertolongan beliau ya. Ngomongin bukan soal hubungan aja, tapi yang ini lebih ke produktivitas. Nah, ini Kang Gary. Ayo Kang Gary, boleh ceritain sedikit buat teman-teman? Yes, terima kasih kok Arya, makasih teman-teman Legacy. Aku cerita singkat aja, tahun lalu tuh aku benar-benar ngerasain banget gimana Coach Jeffrey sangat membantu aku lewat konselingnya mengenai mental block yang ada di dalam diri aku sebenarnya gitu. Karena pada saat itu kayaknya aku paling kayak mengakui kekurangan yang ada dalam diri itu kayaknya paling susah gitu. Susah gitu ngakuin kekurangan yang ada di diri kita tuh, kadang kita denial terus gitu. Tapi pada saat itu pas lagi konseling, apa yang aku tanyain ternyata ditanyain balik ke dalam ke aku sendiri gitu. Jadi aku pada saat itu mikir apa ya gitu, sampai akhirnya nyeletuk mental block itu yang selama ini menghalangi. Akhirnya aku akui. Terus tapi dengan aku akui itu yang menghalangi, besoknya aku bangun pagi dengan semangat dan tahu solusi. Aku nggak boleh malas lagi nih gitu. Nah itu membantu akhirnya jadi semangat dari bangun pagi sampai terus di Desember itu closingan banyak banget. Jadi benar-benar apa yang didapetin sama Coach Jeffrey, terus akhirnya aku sendiri kepaksa untuk mikirin apa sih selama ini yang menghalangi, yang tadinya aku justru malah Coach Jeffrey apa sih, pengen tahu dong biar apa namanya, biar aku tahu. Justru Coach Jeffrey bilang justru malah jawabannya ada di dalam diri GG sendiri gitu. Jawabnya nggak seharus sekarang, bisa boleh nanti GG pikirin dulu gitu. Tapi pada saat itu langsung aku celetukin apa yang menjadi mental block aku selama ini. Besok bangunnya tanggal 3 Desember udah langsung dengan closingan. Oke. Semangat. Thank you Kang GG. Oke, teman-teman ya, please teman-teman sekarang prepare catatannya, telinganya untuk mendengar, dan tentunya hatinya juga ya. So teman-teman, yuk mari kita very big applause buat satu orang pribadi luar biasanya, man from God, ini dia Jeffrey Teresna. Jeffrey. Ya, thank you Arya, thank you GG ya, Gary ya, dan thank you semua teman-teman yang sudah join di ruang Zoom pada pagi hari ini, dan buat teman-teman yang ada di on stage ya, yang ada di Legacy tentunya ya. Senang boleh ketemu di akhir tahun ya. Jadi perjalanan yang panjang buat orang-orang tertentu, namun juga menjadi perjalanan yang sangat singkat bagi orang-orang yang produktif ya. ya, tentunya itu ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya,
Saya senang sebab atmosfer, aura ya positif yang terus dibangun ya di di legacy, dan saya yakin aura positif ini akan terus menular ya. Dan di kesempatan pagi hari ini saya berpikir, merenung ya, dan pingin sekali lagi memberikan beberapa insight lewat topik pembahasan kita pagi hari ini. Beberapa waktu terakhir saya bertemu dengan banyak orang, mungkin sekitar Oktober, November, Desember ya, 3 bulan terakhir atau 2,5 bulan terakhir ini, dan saya menemukan ada begitu banyak orang punya ekspektasi tanpa introspeksi ya. Ada begitu banyak orang punya ekspektasi ya. Nggak ada yang salah dengan ekspektasinya. Tetapi sangat jarang ada orang di tengah-tengah dia punya ekspektasi, orang tersebut juga punya introspeksi yang bagus, yang dalam. Nah, hari ini untuk mengantar kita kepada capaian-capaian, ekspektasi-ekspektasi yang masih tersisa 2 minggu ke depan, ada baiknya kita rehat sebentar, ya, duduk diam, tenangkan diri, ya, untuk kemudian kita belajar. Dan sepanjang tahun ini saya tahu, saya yakin ada begitu banyak ujian yang kita alami. Tapi harusnya ujian-ujian yang kita alami harusnya memberikan pelajaran-pelajaran yang akan kita selalu pahami. Ujian dialami, pelajaran dipahami. Itu hal yang penting buat kesempatan di hari ini untuk kita pelajari. Nah, hari ini teman-teman, saya mau share satu topik yang sudah disampaikan di menit-menit awal tadi oleh teman-teman ya, oleh teman-teman tadi. Dan kesempatan pagi hari ini saya mau berbagi topik ini, dan saya izin share screen ya, berharap ini menjadi pengantar kita menutup tahun dan menyongsong tahun yang baru ya. Dan di kesempatan hari ini, pagi ini, kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sama-sama merenung, kita akan sama-sama mendalami topik penting, topik inti dalam kehidupan, dalam pekerjaan yang namanya produktivitas. Atau yang saya beri judul hari ini, Productivity from to do to done. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan percayalah, hari ini, percayalah, manusia adalah makhluk yang paling mudah toleransi pada dirinya sendiri. Setuju nggak, teman-teman? Ya? Manusia itu adalah pribadi atau individu atau seseorang atau makhluk yang mudah banget, gampang sekali mentoleransi dirinya sendiri. Ya, makanya coba lihat, ada begitu banyak perencanaan yang telah ditetapkan di awal tahun, telah ditetapkan di awal Januari 2021. Tetapi penetapan-penetapan perencanaan itu pada akhirnya tidak mencapai sasaran. Persoalannya di mana? Persoalannya karena kita nggak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Sebenarnya, sejatinya, kalau kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, perencanaan itu bukan hanya sekedar jadi ekspektasi, ya, tetapi perencanaan itu akan menjadi sebuah realita yang kita bisa capai, yang ada di depan mata, dan mudah kita gapai. Belum lagi, teman-teman, bukan cuma sekedar isu disiplin diri, tetapi ada isu mental block yang tadi Gary sampaikan. Nah, hari ini mari menyongsong 2022, meninggalkan 2021, kita akan sama-sama melihat apa sih produktivitas itu, dan apa sih faktor-faktor yang menghambat seseorang itu produktif. Oke, kita mulai. Saya selalu senang dengan memberikan kerangka berpikir di menit-menit awal buat kita semua. Apa itu produktivitas? Ini penting, teman-teman. Apa itu produktivitas? Ini, teman-teman. Produktivitas sederhana, teman-teman. Kemampuan seseorang untuk bekerja secara, perhatikan, efisien dalam waktu tertentu untuk memaksimalkan output. Saya ulang. Kalau teman-teman tanya di kesempatan hari ini, Coach Jeff, apa itu produktivitas? Ya, produktivitas itu kemampuan seseorang untuk bekerja. Berarti kata kunci dari produktivitas itu aktivitas. Karena ada kecenderungan, ada pola kerja di situ. Karena produktivitas itu aktivitas, nah pertanyaannya,
aktivitas kita harusnya jadi aktivitas yang efisien. Kenapa? Karena hidup kita itu dibatasi waktu, teman-teman. Hidup kita itu dikurung oleh waktu. Ada waktu tertentu. Makanya untuk ada waktu tertentu perlu ada kemaksimalan output dalam rangkaian waktu. Nah, disitulah produktivitas itu jadi hal yang penting. Nah, saya berharap sampai bagian ini teman-teman bisa memahami dengan baik. Jadi kemampuan seseorang untuk bekerja, tapi nggak asal kerja, ya. Bekerjanya itu efisien dalam kerangka waktu tertentu. Terbuktikan, ya, pencapaian kita diukur Januari sampai Desember 2021. Berarti ada output yang kita akan hasilkan, ya. Nah, saya tuliskan di sini. Nah, ini penting, teman-teman. Produktivitas tidak selalu diukur dari seberapa keras kita bekerja, namun seberapa cerdas kita menggunakan waktu. Ya, saya ulang, ya. Produktivitas tidak selalu diukur dari seberapa keras kita bekerja. Makanya coba lihat, kalau Anda mengukur produktivitas itu hanya seberapa keras kita bekerja, Anda baru akan kerja 3 bulan terakhir. Ya, kenapa 3 bulan terakhir? Karena itu bulan-bulan yang sangat, ya, membantu, mendorong, mendirect adrenalin Anda, ya, 3 bulan terakhir. Namun produktivitas itu isunya bukan seberapa keras kita bekerja, namun seberapa cerdas kita menggunakan waktu. Nah, itu sebabnya teman-teman, menjadi sibuk adalah tentang menjadi baik dalam segala hal. Saya ulang. Menjadi sibuk adalah tentang menjadi baik dalam segala hal. Sementara menjadi produktif adalah tentang menjadi hebat dalam beberapa hal penting yang menjadi prioritas. Wow, ya. Jadi menjadi sibuk itu tentang saya menjadi baik dalam semua hal, dalam segala hal. Tetapi menjadi produktif itu tentang bagaimana saya menjadi hebat dalam beberapa area, dalam beberapa hal penting yang justru itu jadi prioritas. Oke ya? Untuk segala hal itu nggak butuh prioritas, hanya butuh kesibukan. Ya, Anda sibuk ngurus semua itu segala hal. Tetapi untuk jadi orang yang hebat, teman-teman, Anda mesti punya prioritas. Sebab prioritas itu menjadi faktor utama produktivitas. Oke ya? Jadi produktivitas dan prioritas itu hal yang sangat-sangat terhubung. Sangat-sangat penting. Kapan Anda punya prioritas, berarti Anda mampu mengatur waktu. Kapan Anda mengatur waktu, berarti Anda pribadi yang produktif. Itu saja pemahamannya. Oke, jadi kalau ditanya di menit-menit awal ini, kapan seseorang itu dikatakan produktif? Produktif tidak selalu serta-merta ujung-ujungnya outputnya. Ya, saya setuju. Tetapi untuk mengantar kita pada sebuah result driven, mengantar kita kepada sebuah result oriented misalnya. Nah, perlu ada yang namanya prioritas-prioritas. Ya, kenapa? Karena hidup kita dibatasi waktu. Ya, hidup kita diikat, ya, dibatasi oleh yang namanya waktu. Makanya perlu ada prioritas-prioritas yang mesti kita atur, yang mesti kita urut-urutkan. Nah, orang-orang yang terbiasa punya prioritas biasanya punya kemampuan memanage waktu dengan baik. Dan orang-orang yang punya kemampuan memanage waktu dengan baik biasanya kedapatan adalah orang-orang yang produktif. Nah, saya menulis di bagian terakhir. Ulangin, Kok Jeffrey. Gimana, Andre? Tolong ulangin, Kok. Oke, saya ulang teman-teman ya. Orang-orang yang punya prioritas, oke ya, orang-orang yang mampu mengurutkan urutan-urutan prioritas, seringkali adalah orang-orang yang mahir memanage waktunya. Oke? Dan semua orang yang mahir memanage waktunya, yang datang dari urutan prioritas, selalu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang produktif. Kenapa? Karena produktivitas itu selalu punya isu memanage waktu.
Nggak mungkin Anda bisa memanage diri tanpa bisa memanage waktu. Setuju ya? Jadi kalau ditanya apa indikator orang punya self-management yang baik, sampai kemudian dia produktif, gampang teman-teman. Alat ukur ya yang bisa kita ukur sehingga kita bisa capai adalah apa? Time management kita. Makanya tadi saya tulis di bagian atas dari slide ini. Produktivitas itu seberapa cerdas kita gunakan waktu. Ya, seberapa cerdas kita gunakan waktu. Nah, kalimat penutup dari slide ini adalah begini, teman-teman. Pribadi yang produktif, nah ini, selalu bekerja dalam zona kekuatannya. Wow, ya. Jadi pribadi yang produktif itu tidak dikendalikan oleh situasi. Pribadi yang produktif itu tidak dibayang-bayangi oleh keadaan, tidak. Sebab orang-orang yang produktif itu terbiasa aja menjadi produktif karena mereka memanfaatkan, mereka bekerja dalam zona kekuatannya, dalam strength zone-nya. Nah, lalu kemudian teman-teman mungkin bertanya, Ko Jeff, apa tanda utama orang yang bekerja dalam zona kekuatannya? Itu bisa dilihat, teman-teman. Dilihat dalam hal apa? Dalam banyak hal. Nah, ini yang akan saya mau tunjukkan di menit-menit ini. Oke ya, nanti setelah itu kita masuk pada hal yang praktikal. Oke, mari kita lihat teman-teman. Kita lihat. Apa Anda orang yang bekerja di zona strength-nya? Nah, ini ada sebuah research ya. Saya melakukan dalam menyiapkan materi ini saya coba research dan saya menemukan ada beberapa fakta. Dan ini di research, Dre dan teman-teman yang lagi on stage di Legacy maupun semua teman-teman yang ada di ruang Zoom. Teman-teman perhatikan, coba dilihat. Ini indikator-indikatornya ya. Ada beberapa lembaga survei ya, manajemen organisasi, mereka melakukan research. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang yang bekerja di zona strength-nya itu punya beberapa tanda. Yang pertama. Oke, saya tunjukkan. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman, senang dan bersemangat dalam melakukan aktivitas kerja. Ya, orang-orang yang seperti ini yang bekerja di dalam zona strength-nya adalah orang-orang yang gini, yang mau melakukan aktivitas di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, terserah, adalah orang-orang yang selalu bersemangat. Bahkan sebelum dia mengerjakannya, dia menantikannya. Sementara dia mengerjakannya, dia menikmatinya. Bahkan setelah dia mengerjakannya, dia masih tetap fulfill, masih tetap energizer. Ya, orang-orang yang bersemangat, ya, orang-orang yang lakukan aktivitas kerja itu antusias gitu ya. Nah, itu tanda yang pertama, teman-teman. Ya, senang dan bersemangat dalam melakukan aktivitas kerja. Andakah orangnya? Kalau Anda orangnya, ya bersyukurlah ya. Sebab berarti Anda lagi bekerja di bawah zona strength Anda. Ya. Yang kedua, teman-teman. Wow. Ya. Yang kedua, teman-teman, ternyata menarik hasil surveinya. Orang-orang yang bekerja di bawah zona strength-nya berkata kepada teman-temannya bahwa mereka bekerja di perusahaan yang hebat. Wah, ya, ini luar biasa, teman-teman ya. Jadi kemana-mana, ya, ada tim sukses di belakangnya, ya, yang terus menyuarakan, yang terus announce, yang terus declare gitu, yang terus proclaim bahwa, hey, saya bekerja di sebuah perusahaan yang hebat, yang telah menghebatkan saya dan menghebatkan orang lain. Gitu. Kemana-mana selalu antusias cerita, ya. Kemana-mana selalu punya keinginan, kecenderungan untuk berbagi dengan pengalaman-pengalaman dia di tempat kerjanya hari ini. Ya tentunya di prudensial, teman-teman ya. Apalagi aktivitas yang ketiga, tanda orang yang bekerja di bawah zona strength. Wow. Memiliki lebih banyak interaksi yang positif daripada yang negatif dengan rekan kerja. Jadi harusnya, teman-teman, saya yakin Legacy telah mampu membangun kultur ini. Ya, Legacy 5-6 tahun belakangan ini, saya memotret, saya melihat secara dekat, telah mampu meng-create sebuah atmosfer, meng-create sebuah habit, meng-create sebuah habitat, meng-create sebuah kultur kerja, di mana menantikan, berkumpul, menantikan ada di sebuah ruangan untuk kemudian berinteraksi satu dengan yang lain. Dan interaksinya
selalu interaksi-interaksi yang positif, interaksi-interaksi yang memberikan semangat, dorongan, motivasi. Nah, itu tanda yang ketiga, teman-teman. Tanda yang keempat, teman-teman. Apa tanda keempat? Wah, sehari-hari pencapaiannya lebih banyak. Nah, pencapaian yang dimaksud di sini tidak serta-merta selalu result. Tetapi apa? Pencapaian network yang baru, pencapaian hubungan-hubungan yang baru, pencapaian hasil yang baru, pencapaian nilai tambah pengetahuan knowledge yang baru. Ya, itu poin yang keempat, teman-teman. Sehari-hari pencapaiannya lebih banyak. Ya. Yang kelima, teman-teman, menarik. Wow, ini ya, disurvei ya, teman-teman ya. Memperlakukan pelanggan atau nasabah lebih baik. Ya, ternyata orang-orang yang bekerja di bawah zona strength-nya, mereka mampu memperlakukan nasabah itu jauh lebih baik. Seperti tadi Ray sama Rico bilang, ya. Kemampuan servisnya makin bagus, makin meningkat, teman-teman. Ya. Nah, lalu yang terakhir apa? Ya. Ya, yang terakhir memiliki lebih banyak momen positif, kreatif, dan inovatif. Ya. Jadi kreativitas itu bertumbuh, inovasi-inovasi baru itu bermunculan, ya. Momen-momen positif yang gampang diingat, yang selalu mudah untuk direnungkan, dipikirkan, ya. Itu adalah tanda-tanda orang yang bekerja dalam zona strength-nya. Nah, saya berharap teman-teman 6 tanda ini menjadi 6 tanda dari kita semua yang ada di ruang Zoom maupun di on stage pagi hari ini. Oke? Nah, teman-teman, saya akan lanjut, teman-teman. Nah, tidak kalah pentingnya, teman-teman, ya, tidak kalah serunya, ada beberapa kondisi di mana terjadinya penurunan secara drastis produktivitas diri setiap waktu, setiap hari. Kita ngalami yang namanya lack of productivity, ya. Dan kita kalau nggak punya stamina, kita kalau nggak jaga ritme, bisa saja, ya, bisa saja setahun yang kita lewati ini, teman-teman, produktivitas diri kita menurun. Ya, pencapaian-pencapaian kita kemudian menurun, teman-teman. Nah, apa saja penyebab yang menjadi isu penting orang mengalami lack of productivity? Oke? Apa yang jadi lack-nya? Nah, teman-teman, saya langsung tampilkan semuanya aja. Nah, ternyata, teman-teman, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, lack of productivity itu yang pertama, keyakinan yang salah mengenai konsep produktif. Tadi kita udah bahas, ya. Keyakinan yang salah mengenai konsep produktif, ya. Tadi kita udah bahas, saya nggak akan bahas lagi, ya. Bahwa produktivitas itu ya aktivitas yang produktif. Berarti kalau aktivitas yang produktif itu berarti harusnya jadi aktivitas yang menjadi prioritas. Nah, yang kedua, teman-teman, orang yang mengalami lack of productivity, teman-teman, tidak memahami skala prioritas. Jadi semuanya prioritas, gitu. Segala hal itu urutannya sejajar, teman-teman. Makanya dia bisa mengerjakan segala hal. Nggak punya skala prioritas. Yang ketiga, wah ini teman-teman ya. Seringkali orang suka bilang seperti ini ya. Multitasking. Ya, beberapa orang baik multitaskingnya, tetapi beberapa orang juga justru multitasking itu karena kurangnya productivity journaling, ya. Kita kurang punya kemampuan menjurnal, ya, produktivitas kita, aktivitas-aktivitas kita. Oke, ya, saya nggak akan berlama-lama di sini karena saya yakin ini teman-teman udah memahaminya dengan baik. Lalu apa yang keempat, teman-teman? Merasa banyak tekanan, distress, ya. Banyak tekanan keluarga, tekanan keuangan, tekanan anak, tekanan situasi, tekanan sakit, banyak menyebabkan kita lack of productivity. Nah, banyaknya tekanan yang kita nggak bisa manage itu mengganggu motivasi. Kalau udah mengganggu motivasi, akan mengganggu produktivitas. Udah jelas itu, teman-teman. Lalu yang terakhir, teman-teman. Apa? Ya. Lack of productivity itu apa? Kurang memberikan waktu istirahat pada diri. Ya, membiarkan energi terkuras atau kebalikannya.
Ya, terlalu banyak istirahat. Ya, baru sibuk di 3 bulan terakhir. Ya, kalau ini Ko Jeff kita nggak masuk Ko Jeff ya. Ya, terlalu sibuk di bulan terakhir. Tapi 9 bulan yang sebelumnya, teman-teman, kita santai, kita leye gitu ya, kita lengah gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ini 5 lack of productivity. Nah, teman-teman bisa lihat hal itu apa saja. Ya. Nah, saya lanjut teman-teman. Baik. Ya, saya mau akhiri teman-teman. Ya, nggak usah kaget kalau saya bilang saya mau akhiri kira-kira 40 menit dari sekarang, teman-teman ya. Ya, ya, ya. Hal apa yang paling menghambat produktivitas kerja? Kira-kira hal apa? Oke. Boleh saya minta beberapa orang kasih komentar dulu ya. Menurut teman-teman, kira-kira ya menurut teman-teman, dirasa-rasa hal apa yang paling menghambat produktivitas kerja Anda? Saya mau ke Bang Benny dulu. Wah, benar. Ya, Ko Jeff. Ya, Pak Ben, gimana? Apa kira-kira menurut Pak Benny hal apa yang paling menghambat produktivitas kerja? Ada 2, keyakinan sama mental block. Oke, keyakinan dan mental block. Good point. Thank you Pak Ben. Nah, saya mau berkunjung ke wakil dari Shining. Wah, ya, yang udah nongol di wajahnya di depan saya ya. Saya tertarik menuju ke Paul Shining ya. Nah, tuh kan kaget dia. Ya, silakan Paul. Gimana, Paul? Faktor apa menurut Paul yang paling menghambat seorang itu produktif? Nggak ada goalnya mungkin ya. Nggak ada golnya. Oke, saya pindah ke Bu An-An. Ci An-An, bisa tolong? Ya, lama nggak jumpa. Apa menurut Bu An-An faktor yang paling menghambat produktivitas kerja? Males mungkin ya. Gimana? Malas. Oke, thank you. Saya mau pindah ke Ko Edi Tanu yang kelihatannya lagi di Petronas ya. ya. Oke. Ko Edi gimana Ko Edi? Apa menurut Ko Edi yang faktor yang paling menghambat produktivitas kerja? Biasanya mah menunda pekerjaan. Jadi Nah, ada tahu yang mesti diselesaikan. oke. Besok menunda aja pekerjaan. gitu. Besok aja, ntar sok ya. Jadi ya, oke. Ya, saya pikir cukup. Nah, teman-teman, ya jawaban dari ragam jawabannya teman-teman, saya boleh simpulkan satu sebenarnya ya. Hal ini menjadi akar utama yang menyebabkan manifestasinya banyak. Wah, ya. Manifestasinya banyak ya. Nah, akarnya di mana, teman-teman? Akarnya di mana? Ini dia akarnya, teman-teman. Ternyata, teman-teman, ya, ternyata hal yang paling menghambat produktivitas kerja itu namanya prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Yang tadi Ko Edi bilang, ya. Nah, sementara jawaban dari Pak Benny, jawaban dari Bu An-An, jawaban dari Paul tadi ya dari Shining, itu sebenarnya manifestasinya. Tetapi akar utama yang menyebabkan produktivitas kerja kita terganggu, terhambat, ya, itu karena begini, menunda. Itu karena gini, teman-teman, menangguhkan sampai hari berikutnya. Jadi sehebat apapun kemampuan Anda merencanakan, ya, benar nggak teman-teman? Kita nggak pernah punya problem di perencanaan ya. Apalagi setiap kali goal setting, kita dilatih untuk bagaimana merencanakan goal. Setiap kali kita bertemu dengan orang, mengevaluasi, selalu kita diulangi, di reminder tentang apa? Gimana goal kamu? Nah, sehebat apapun goal Anda, sehebat apapun perencanaan Anda, teman-teman, sebenarnya ada sebuah habit yang ini kalau Anda pelihara, habit buruk ini, bad habit yang Anda pelihara ini, teman-teman, itu tidak akan pernah mengantar Anda menjadi orang hebat. Sebenarnya orang hebat itu punya banyak kesamaan. Dan salah satu kesamaan dari sekian banyak perbedaan yang muncul adalah orang-orang produktif itu, orang-orang yang maksimal itu, orang-orang yang kemudian ada memimpin,
ada di garda terdepan dalam semua hal berdasarkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki adalah orang-orang yang sederhana, dengan pemikiran yang sederhana, namun dengan tindakan yang sederhana juga. Pemikiran tindakan sederhana mereka apa? Melakukan segala sesuatu di hari tersebut. Tidak menangguhkan pekerjaan. Tidak menunda pekerjaan, teman-teman. Itu saja, teman-teman. Nah, coba teman-teman hari ini, coba. Begitu kita tiba di akhir tahun, ya, selalu penyakit lama kita muncul. Dan penyakit ini cuma ada di akhir tahun, Dre. Ya, penyakit ini, ya, nggak pernah didiagnosa di awal tahun, nggak pernah. Ya, penyakit ini cuma muncul di akhir tahun, dan uniknya dia cuma muncul setahun sekali, teman-teman. Dan setahun sekalinya munculnya itu di akhir tahun. Unik ini kita perlu masukkan dalam biodata hasil research temuan penting, ya, sebagai orang-orang non medis yang perlu dimasukkan dalam area medis, ya, ya. Penyakit yang cuma muncul di bulan Desember, oke, dan selalu muncul di akhir tahun. Nggak pernah ada di awal tahun, nggak pernah. Namanya apa, teman-teman? Penyesalan, teman-teman. Dan tahu nggak, teman-teman? Sahabatnya penyesalan itu penundaan. Ya, saya ulang. Sahabatnya penyesalan itu penundaan. Orang itu nggak akan pernah nyesal kalau dia nggak pernah nunda. Kalau toh Anda menyesal karena Anda salah buat keputusan, itu jauh lebih mulia daripada Anda menyesal karena Anda menunda. Saya ulang, teman-teman. Saya ulang, teman-teman. Penyesalan karena buat kesalahan, penyesalan karena bersalah buat keputusan, itu jauh lebih mulia. Saya salah karena salah buat keputusan, itu mulia, teman-teman. Ya, tetapi yang fatal adalah begini, teman-teman. Penyesalan karena penundaan. Nah, itulah penyakit akhir tahun yang diidap semua orang. Ya, saya bersyukur, teman-teman. Saya menikmati, ya, setiap tahun dengan luapan energi, luapan semangat, luapan ucapan syukur, teman-teman. Ya, nggak perlu ada yang disesali karena memang belajar mendisiplinkan diri. Saya ulang kalimat tadi. Saya ulang, ya. Penyesalan karena salah buat keputusan itu jauh lebih mulia daripada penyesalan karena penundaan. Oke? Nah, itu jadi penting hari ini. Ya, kenapa saya mau bahas ini, teman-teman? Supaya waktu kita Songsong 2022, yuk, ya, jangan menangguhkan sesuatu, jangan menunda sesuatu. Nah, yang menarik, orang-orang yang bersegera melakukan aktivitas-aktivitas di hari itu, selalu orang-orang itu diikuti. Selalu orang-orang itu diberikan yang namanya apa? Yang namanya apa kira-kira? Kepercayaan-kepercayaan baru, teman-teman. Ya, hal-hal yang nggak terduga, teman-teman. Selalu akan datang. Nah, makanya teman-teman, yuk, ya, kita bantai tuntas hari ini penundaan, ya. Ya, supaya nanti tahun 2022 kita nyesal, topiknya penyesalannya beda. Masa topik penyesalannya tiap tahun sama? Ya, nggak asik banget, teman-teman, ya. Setiap kali diwawancara, di interview, diajak bicara, menyesalnya kenapa? Habis saya banyak nunda, gitu. Ya, mari teman-teman kita lihat berikutnya. Nah, ini yang teman-teman yang terakhir, teman-teman. Bentuk-bentuk prokrastinasi, ada 6 bentuk. Nah, ini dia, ya. Ada 6 bentuk prokrastinasi, ya. Ada 6 bentuk. Kira-kira teman-teman itu bentuk yang mana? Wah, ya, prokrastinasi, ada 6 bentuk. Yang pertama, teman-teman. Saya menyebutnya dengan perfeksionis. Ya. Apa tipikal kelompok golongan orang yang masuk pada kelompok yang pertama? The perfectionist. Itu bentuk dari prokrastinasi, penundaan. Adalah kelompok orang yang terlalu fokus pada kesempurnaan dan ekspektasi yang tinggi, sehingga pekerjaan yang dilakukan nampak tidak pernah benar-benar selesai. Wah, ada yang kayak gitu nggak, teman-teman? Ya, nggak mau melangkah karena pinginnya perfect dulu. Nggak mau bertindak karena pinginnya sempurna dulu. Ya, bahkan udah sempurna, ekspektasinya tinggi.
Nah, orang-orang yang terlalu fokus pada kesempurnaan ditambah punya ekspektasi yang ketinggian, teman-teman. Makanya nggak akan pernah benar-benar kerja. Ya, nggak akan benar-benar kerja, percayalah. Ya, udah ada yang ketawa-ketawa gitu ya. Ih, Ko Jeff benar banget. Ya, akhirnya saya cuma menyesal ya. Ya, takdir memang kejam katanya ya. Ya, itu the perfeksionis, teman-teman. Nah, Anda di kelompok ini nggak? Teman-teman bilang, aduh syukur Ko Jeffrey, saya bukan di kelompok pertama. Hati-hati. Siapa tahu masuk kelompok kedua, teman-teman ya. Ya, apa itu kelompok kedua, teman-teman? Nih, wah, saya menyebutnya bentuk prokrastinasi yang kedua adalah the dreamer. Wah, apa itu the dreamer, teman-teman? Wah, ini orang yang modelnya begini, teman-teman. Memiliki perencanaan yang sangat baik. Wah, orang ini jago merencanakan, ya. Pokoknya persoalan perencanaan, gagasan, ide, filing, top Marco top, teman-teman. Dia bukan cuma punya kemampuan perencanaan yang baik, Andre, sama teman-teman. Tapi orang ini juga visioner, Rico. Orang ini visioner. Wah, tapi pada akhirnya jadi frustasi. Kenapa jadi frustasi? Karena tidak mampu merealisasikan rencana yang ada karena tidak realistis. Ya. Kalau yang pertama itu sempurna dan ekspektasi tinggi, high expectation, yang ini enggak. Ya, yang ini visioner, kepanjangan sampai nggak terlihat. Kejauhan sampai nggak bisa dicapai, teman-teman. Ya, rencananya nggak mampu jadi realisasi. Akibatnya tidak pernah tercapai karena nggak realistis. Nah, orang-orang kayak gini, ya, orang-orang yang saya sebutnya gini, the dreamer. Wah, ya, hebatnya mimpi jauh ke depan, tapi susah digapai, susah jadi realita. Ada yang kayak gitu, teman-teman. Nah, itu bentuk prokrastinasi, teman-teman. Ya, the dreamer. Nah, makanya tadi saya bilang, ingat, penundaan itu manifestasinya banyak. Oke ya. Nah, yang ketiga, teman-teman. Apa ciri yang ketiga, bentuk yang ketiga? Wah, saya menyebutnya the wishful. Ini kayak orang mau ulang tahun ya, teman-teman ya. Orang mau ulang tahun itu ya sampai mungkin Legacy perlu buat time capsule ya. ya, lalu kemudian dimasukkan di situ kertasnya ya, setiap kali orang ulang tahun itu ada wish-nya apa gitu ya. Keinginan apa ya. Nah, saya menyebutnya the wishful. Adalah orang-orang yang sering terjebak pada angan-angan sendiri. Ya. Tapi tidak kunjung mengambil keputusan, menolak berubah dan ketakutan pada hal yang tidak pasti. Bayangkan, teman-teman. Ya. Udah takut sama ketidakpastian lagi. Lawang yang pasti aja nggak perlu ditakuti, kita ini unik, teman-teman. Yang pasti kita nggak pernah takut. Tapi yang nggak pasti kita takut. Ya, lucu ya teman-teman ya. Yang sudah pasti, kita itu nggak pernah takut. Tapi yang nggak pasti, kita itu takut, teman-teman. Nah, orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang punya angan-angan. Masih ingat, teman-teman, ada lagu-lagu yang isinya angan-angan. Buat teman-teman yang baby boomers, ya gen apa gitu, gen X gitu ya. Ada lagu kan andai, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang wishful, teman-teman, ya. Punya banyak angan-angan, tapi nggak pernah ambil keputusan. Udah nggak ambil keputusan, menolak perubahan. Udah menolak perubahan, takut pada ketidakpastian. Itu the wishful, teman-teman. Yang keempat, teman-teman. Wah, bentuk prokrastinasi yang berikutnya, the crisis maker. Wah, ya saya menyebutnya the crisis maker. Wah, ini teman-teman. Nah, kelihatannya banyak yang di sini, Andre, ya. Victor, ya, Willy dan Rico ya, teman-teman ya, buat teman leader. Kelihatannya banyak yang di sini. Sangat menikmati sebuah deadline dengan sensasi last minute adrenalin rush. Ya, adalah orang-orang the crisis maker ya. Makanya ada krisis terus gitu ya. Ya. Adalah orang-orang yang sekali lagi menikmati sebuah deadline. Kenapa? Karena di balik deadline itu ada sensasinya. Ya. Sensasinya apa? Last minute adrenalin rush ya. Sehingga meyakini diri bahwa dirinya bisa memiliki performa terbaik saat berada di bawah tekanan.
Nah, coba lihat, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang minim perencanaan. Karena dia baru berencana, begitu ada situasi yang buruk terjadi. Dia baru sibuk, benar-benar sibuk. Planning, sibuk setting. Ya, pada saat ada krisis, teman-teman. Ya. Nah, itu yang keempat, teman-teman. Oke? Lalu yang kelima, teman-teman. Yang kelima. Nah, yang kelima, the defier, teman-teman. Apa the defier itu, teman-teman? Menolak secara terang-terangan tuntutan dari lingkungan. Ya, dia menolak tuntutan dari leader. Dia menolak tuntutan dari agensi, teman-teman. Sehingga membuat diri lebih pasif mengerjakan pekerjaan yang ada sebagai bentuk protes. Wah, makanya nggak kerja. Lihat, sampai poin kelima itu. Intinya cuma satu, nggak ada yang dia kerjakan, teman-teman. The perfeksionis juga nggak ada yang dia kerjakan. The dreamer itu dia nggak ada yang dia kerjakan. The wishful nggak ada yang dia kerjakan. The crisis maker itu baru akan kerja kalau ada krisis. Makanya kalau nggak ada krisis keuangan, nggak kerja. Makanya kalau nggak ada krisis kebutuhan, nggak kerja. Berarti hidup karena krisis. Nah, kalau teman-teman mengambil keputusan dengan mengambil pola hidup krisis, ya nggak apa-apa, teman-teman. Ya, kalau saya saya nggak mau, teman-teman. Saya ingin menjauhi pola hidup yang kayak gitu, teman-teman. Tapi ada yang kelima, teman-teman. The defier. Ya, jadi orangnya pasif. Dan pasifnya dia itu sebagai bentuk protes. Karena hadirnya sebuah tuntutan, Dre. Lagi-lagi, nggak kerja juga ya, teman-teman ya. Nggak kerja juga ya. Ya. Nah, apa yang terakhir, teman-teman? Ya. Apa yang terakhir? Wah, dia overdoer ya. Ya. Apalagi nih? Wah, ini kebalikan. Ini kebablasan. Ya. Yang keenam, tidak mampu berkata tidak. Sehingga berakhir pada tugas yang sangat banyak. Tidak punya waktu cukup mengerjakannya yang berakibat tidak ada tugas yang optimal. Akibatnya apa, teman-teman? Nggak ada juga yang dia kerjakan. Kalau toh dia mengerjakannya, nggak ada yang optimal. Nah, teman-teman, coba teman-teman lihat. Ya, saya telah memikirkannya, ya, mengupayakannya, membahasakannya ini dengan baik, Andre dan teman-teman, supaya gampang teman-teman mengerti, ya, supaya teman-teman gampang melihatnya. Karena biasanya orang suka bilang, orang itu suka nunda. Lalu kemudian pertanyaan yang muncul apa? Kamu nunda kenapa? Nah, tinggal pilih salah satu coret yang nggak perlu. Ya. Jadi, saya telah memikirkannya bahasa-bahasanya dan kemudian ini yang saya sodorkan sama teman-teman. Dan ini sebagai bekal kita melakukan proses coaching, ya, melakukan proses mentoring. Kira-kira orang ini yang mana? Coach Jeff ada kuesionernya belum? Belum sempat buat, teman-teman. Ya, kira-kira saya masuk yang mana? Nanti kapan-kapan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ya. Belajar tentang 6 bentuk dari prokrastinasi ya, teman-teman ya. Mulai dari the perfectionist, the dreamer, the wishful, the crisis maker, the defier, dan the overdoer ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, pada bagian yang terakhir, teman-teman. Pada bagian yang terakhir. Saya mau masuk pada isu yang akan kita kerjakan di awal tahun ya, Andrea. Di awal tahun ya. Nah, teman-teman, di awal tahun apa yang akan kita lakukan bersama-sama ya, teman-teman? Ya, saya akan kembali hadir ya. Terima kasih buat kepercayaan Andre, Rico, Victor, Willy, ya, Philip dan semua teman-teman yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, para pemimpin, para leader ya, yang memberi saya kesempatan untuk hadir kembali di awal tahun ya. Apa yang akan kita lakukan di awal tahun, teman-teman? Kita akan melakukan proses coaching productivity. Nah, saya telah menyiapkan satu alat tes, teman-teman ya. Saya telah menyiapkan satu alat tes di mana buat teman-teman yang pingin tahu, mungkin teman-teman sampai menit ini bertanya gini, teman-teman. Coach Jeff, kalau gitu, bagaimana saya menjadi pribadi yang produktif? Nah, pribadi yang produktif itu sangat ditentukan Anda itu tipe produktivitas yang mana. Ada 4 tipe produktivitas. Nah, Anda orang yang seperti apa? Coach Jeff, ini DISC bukan? Bukan. Saya pastikan, saya jamin ini bukan. Ya, bukan sama sekali. Dan tidak ada kaitannya dengan DISC. Saya ulang, ini tidak terhubung dengan DISC dan tidak terkait dengan DISC. Nah, nanti teman-teman, di awal tahun nanti kita akan melakukan proses itu. Ya, teman-teman akan isi tes. Nah, lalu dari hasil tes itu, saya akan bantu teman-teman ya menemukan tipe produktivitas Anda itu apa. Kapan
pola produktivitas Anda itu konsisten, permanen, dan meningkat. Nah, Anda itu masuk tipe produktivitas yang mana? Karena setiap tipe produktivitas itu punya cara yang efektif. Satu dengan yang lain berbeda. Nah, itu yang akan kita bahas di bulan Januari. Jadi teman-teman isi tes. Dan kalau teman-teman benar-benar mau fokus, konsisten, disiplin, menjalankan apa yang saya amanatkan di bulan Januari tanggal 2 sampai tanggal 4, niscaya teman-teman, ya, perjalanan 2022-mu akan menjadi perjalanan yang penuh pencapaian. Oke? Itu saya jamin. Kenapa? Karena setahun ini saya mempraktekannya sebelum saya rilis. Ya, saya mempraktekannya sebelum saya rilis. Dan itu akan sangat menolong. Saya dalami beberapa waktu terakhir ini dan saya tekuni, saya praktekkan selama 1 tahun ini, teman-teman. Dan ini waktunya saya rilis karena saya konsisten menghidupinya sejak Januari, 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2021 ini. Nah, teman-teman, kalau mungkin teman-teman tanya, Ko Jeff itu 4 itu tipe itu apa? Jangan dibahas di sini, dibahas nanti tanggal 2 sampai 4. Ya, ya. Tapi saya mau tunjukkan dulu apa benefit, apa manfaat kalau teman-teman mengetahui tipe produktivitas Anda. Ya. Nah, ini akan sangat menolong Andre dan teman-teman, ya. Ini akan sangat menolong waktu teman-teman, tim Anda, rekan Anda, member Anda, itu anggota Anda, teman-teman, tahu. Anda tahu, teman-teman sebagai leader, rekan-rekan tahu, oh ternyata misalnya Pak Benny itu tipe produktivitasnya tipe B misalnya. Nah, itu ada cara coachingnya. Itu ada cara mentoringnya, teman-teman. Ya, nah, hari ini saya akan tunjukkan apa manfaatnya. Namun sebelum ke situ, saya tunjukkan ini dulu. Apa yang dimaksud dengan tipe produktivitas, teman-teman? Ini dia, teman-teman. Ya, tipe produktivitas itu apa? Sikap mental seseorang yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan sumber daya yang digunakan. Wow, ya, baru dari definisi aja udah punya gambaran. Ternyata mengukur tipe produktivitas itu lagi mengukur sikap mentalnya dia, Andre. Kita akan menemukan sikap mentalnya itu apa. Dan menariknya, begitu kita tahu sikap mentalnya, itu adalah cerminan dari kemampuan seseorang melakukan aktivitas pekerjaan. Lahir dari sikap mentalnya. Di mana hasilnya yang diperoleh berdasarkan sumber daya, resource yang dia gunakan. Nah, resource saya apa? Nah, isi tes, teman-teman. Ya, sikap mental saya itu apa? Isi tesnya, teman-teman. Lalu apa, teman-teman? Apakah yang termasuk dalam tipe produktivitas? Apa saja, teman-teman? Semua ciri, semua kemampuan, semua kualitas atau potensi apa yang dimiliki seseorang yang kemudian jika hal tersebut dikembangkan dengan maksimal, maka akan menghasilkan kinerja yang maksimal di 2022 dalam suatu pekerjaan maupun aktivitas tertentu. Oke? Hari-hari ini saya juga punya tim, saya enak coaching mereka. Karena saya tahu tipe produktivitas mereka. Saya nggak akan paksa mereka melakukan tipe produktivitas saya. Nah, itu dari mana kita tahu? Dari isian tes, teman-teman. Ya, sehingga kita tahu kinerja yang maksimal itu kayak apa. Ya, kita akan lalui bersama-sama. Ya, kita akan lalui. Nanti Anda lihat pencapaian Anda di 2022. Ya, saya berharap nanti Andre yang akan dan teman-teman leader yang akan meng-create atmosfernya. Ya, setelah nanti tes ini dirilis. Ya, nanti dari situ tanggal 5 dan 6 ya, kita akan kemudian menjajaki itu dalam brainstorming. Oke ya, teman-teman. Saya lanjut, teman-teman. Nah, saya tunjukkan apa keuntungan mengetahui tipe produktivitasmu. Ini 2 keuntungan. Keuntungan pertama, teman-teman, kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan cara yang lebih cerdas dan sesuai dengan diri kita. Wow. Keren banget, teman-teman ya. Ya, kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan cara yang lebih cerdas. Ya, bukan cuma lebih cerdas, tetapi yang sesuai dengan diri kita. Yang kedua, apa keuntungannya? Kita tidak terperangkap, kita tidak terkotak, kita tidak terjebak, kita tidak terjerembab dalam kesibukan. Sehingga membuat kehidupan sehari-hari tidak terlalu menegangkan, serta lebih produktif, kreatif, dan
menyenangkan. Mau teman-teman? Kreatif mau dengan tipe produktivitasmu? Wah, saya akan picu nanti di ruang-ruang konsultasi ya. Mau produktif, saya picu nanti. Udah produktif, kreatif, menyenangkan lagi. Ya ampun, teman-teman ya. Ya, nanti kita akan sama-sama dapati itu, teman-teman ya. Nah, apa berikutnya? Keuntungan berikutnya, teman-teman. Nih, teman-teman. Apa keuntungan berikutnya? Keuntungan yang lain adalah bukti juga menunjukkan bahwa orang yang mampu mempertahankan tingkat produktivitas yang kuat cenderung terlibat dalam perilaku seperti menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan. Wah, ya. Jadi nggak jomplang, teman-teman. Tahu nggak jomplang, teman-teman ya? Well-being-nya bagus, sehat, teman. Ya. Jadi ada dalam batasan yang jelas. Ini pekerjaan, ini sebuah kehidupan. Ini kehidupan, ini pekerjaan. Kalau kita fokus sama kehidupan, pekerjaan berantakan. Fokus sama pekerjaan, kehidupan berantakan, teman-teman. Nah, alat tes ini mampu memberikan tingkat produktivitas yang kuat sehingga ada keterlibatan dalam menetapkan batasan. Mana sasarannya, mana batasannya, mana batasan kehidupan, mana batasan pekerjaan. Akan bagus banget, teman-teman. Apa keuntungan yang lain? Wah, ya. Individu tersebut akan bisa bekerja dengan lebih efisien dan hidup sepenuhnya. Wah, ya, mau efisien dan hidup fulfill, teman-teman? Ya, nanti tanggal 2 sampai tanggal 4, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir, teman-teman, yang terakhir. Nah, hal apa saja yang dapat kita prediksi dari tes tipe produktivitas ini semua, teman-teman? Oke? Apa saja? Tes ini tujuan utamanya adalah melihat gambaran sikap kerja dan performa yang kamu miliki. Yang teman-teman miliki. Antara lain apa? Energi dan dinamika kerja. Nah, ini menarik banget, Andre. Kita akan tahu energi dan dinamika kerjanya Andre itu kayak apa. Ya, Yoke itu kayak apa misalnya ya. Ivan itu kayak apa misalnya ya. Ray itu kayak apa, teman-teman ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Dan area kepemimpinan. Lalu apa? Kecepatan dan ketahanan kerja. Hubungan sosial, cara kerja, temperamen dan emosi ya, dari 4 itu. Oke ya, teman-teman ya. Ini yang teman-teman akan peroleh ya di ruang-ruang konsultasi nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 ya. Tipe-tipe produktivitas. Bagaimana dengan couples, suami istri? Nah, dengan memahami ini, suami jadi tahu titik picu ya dari pasangannya itu produktif itu pas kapan. Ya, kita biasanya kan maksa pasangan kita itu sesuai dengan apa yang kita rasa baik. Nah, yang kita rasa baik itu kan cocok dengan tipe produktivitas kita. Tapi apakah cocok dengan tipe produktivitas pasangan kita? Belum tentu, teman-teman. Nah, nanti kita akan temukan itu. Nanti dari situ kita akan riset sama-sama, Andre. Ternyata dari jumlah peserta yang ikut misalnya 30 orang. Dari 30 orang itu, ternyata kultur legacy di produktivitas itu terbanyaknya B dan D. Nah, itu ada caranya juga. Habitat apa yang perlu dibangun supaya produktivitasnya meningkat. Wow, ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Antusias ya teman-teman ya. Lalu ini lagi teman-teman. Selesai saya teman-teman ya. Oke ya. Teriakannya Andre mewakili selesainya saya teman-teman. Oke teman-teman. Itu yang saya bisa bagikan di akhir tahun 2021. Saya berdoa kita tutup 2021 dengan semangat. Kita semai banyak kebaikan dan saya yakin teman-teman memasuki 2022 Tuhan akan terus anugerahi kita, berkahi kita dengan hal-hal yang terbaik. Oke? Selamat pagi, semangat pagi dan saya serahkan kembali kepada yang lagi di on stage. Ko Jeff, thank you. Pagi, thank you Ko Jeff. Thank you. Thank you Ko Jeff. Thank you Ko Jeff. Thank you. Rayhan baru terlihat. Thank you. Oke teman-teman, bolehkah kita open mic kita dan kita bilang yang terbaik dong buat Ko Jeffrey. Terima kasih Ko Jeffrey. Thank you, Ko Jeffrey. Thank you, Ko Jeff. Thank you banget. Thank you. Ko Jeff, thank you. Menyenangkan. Makasih, Ko Jeff. Thank you, Ko Jeff. Menyenangkan karena kita akan mendengarkan kehidupan yang Ko Jeffrey udah hidupi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Karena kita percaya bahwa hanya kehidupan yang mampu mengubah kehidupan. Kalau kita mau mengubah keluarga kita, mulai dari mana? Mulai dari hidup kita sendiri yang perlu berubah.
Kalau kita mau merubah tim kita, terutama mulai dari hidup kita sendiri yang mau berubah. Hidup kita yang berubah akan jadi sebuah benih untuk berubah di orang lain, di kehidupan kita, di tim kita, dan di banyak area dalam kehidupan kita. Pak Jeffrey, thank you banget. Ini rada aneh karena saya nggak bisa lihat yang lain, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita sangat excited. Ini minggu ketiga kita ngadain onsite, dan teman-teman gimana rasanya ada onsite, teman-teman? Oke, seru. Saya tahu online juga sangat seru. Oke, onsite akan kita bikin bagus maksimal, online akan dibikin juga lebih bagus maksimal. Karena untuk mencapai visi kita yaitu 2030 menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin, lupakan kalau kita hanya bicara soal Bandung. Oke? Kalau kita hanya bicara soal Jawa Barat, Jakarta, lupakan. Kita perlu siapin infrastruktur yang bagus untuk teman-teman di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Papua. Untuk apa? Untuk lewat hidup kita, untuk lewat hidup Anda, kita boleh mensejahterakan hidup banyak orang. Oke, orang-orang boleh punya kehidupan yang berkelimpahan. Nah, saya cuma pengen bilang, kita ini ada di sebuah generasi yang kita itu suka banget mengupgrade apps-nya kita supaya nggak lemot. Oke, di Play Store kita suka upgrade, ya. Bahkan iOS-nya kita upgrade. Wah, kayaknya lebih cepat lagi, lebih maksimal, lebih efektif. Oke. Juga beberapa teman-teman yang gue kenal suka banget mengupgrade gadgetnya supaya lebih asik lagi, tampilan lebih bagus, kamera lebih bagus. Nah, menurut saya ada sebuah upgrade yang nggak kalah pentingnya buat Anda dan buat gua. Bahkan ini lebih penting daripada apps-apps tadi. Yaitu ketika kita dapat mengupgrade diri kita sendiri. Oke, kalau tahun ini kita masih ada waktu 26 hari. Inilah waktu untuk kita boleh mengupgrade diri kita, mengupgrade mentalnya kita, daya juangnya kita. Oke, setiap kali kita tampilin data, setiap kali kita kasih lihat data, teman-teman. Baik itu dashboard kah sebulan sekali, baik itu produksi leader. Oke, waktu kita lihat data, hal yang nggak boleh kita lakukan adalah kita membandingkan dengan orang lain. Oke, karena kalau kita membandingkan, maka ada dua respons yang kita akan punya. Yang pertama adalah kita inferior, oke, kita ngedrop, kita down. Yang kedua kita superior, gua nih, oke. Dan dua-duanya bukanlah hal terbaik, bukanlah both of them, bukan yang Tuhan mau tentunya, inferior atau superior. Jadi data itu simple, hanya bicara soal fakta keadaan apa yang orang lain bikin, yang kita wow orang lain bikin bagus, aku pengen belajar dong. Oh orang lain punya ide begini ya, oh orang lain daya juangnya begini ya. Oke, bukan kita membandingkan, apalagi dalam keadaan kita lemah atau pride gitu ya. Dua hal ini tentunya nggak mau. Menurut saya sebuah hadiah terbaik yang kita boleh berikan buat spouse, buat diri kita, buat tim kita adalah salah satunya hadiah terbaik di awal tahun nih, yaitu kita ikut konseling sama Pak Jeffrey. Oke, so ketika kita punya clarity lebih bagus, oh ternyata saya itu selama ini menunda karena crisis maker ya, oh karena gua wishful ya, aduh gua berharap terus. Nah, karena pepatah Chinese bilang, mengenal kelemahan sendiri sudah memenangkan peperangan 70%. Oke, mengenal kelemahan sendiri memenangkan diri 70%. So, yuk kita praktis produktivitasnya kita. Oke, yuk kita semangat di akhir tahun ini. Oke, awal tahun kita punya sebuah pit stop untuk kita boleh rehat sejenak. Kita boleh konseling, ambil waktu. Teman-teman, saya strongly encourage. Saya baru medical check up sama Yoke berdua. Semua tes imun, tes vitamin D, dan yang lain-lain. Habis 5 juta di Prodia. Dengan diskon 8%. Ya, pakai kartu kredit HSBC. Apa sih? Oke. Tenang aja, upgrade diri sama Coach Jeffrey nggak akan 5 juta. Ya.
4 juta saja teman-teman, nggak tahu, masih nggak tahu berapa, nanti Coach Jeffrey yang akan kasih tahu sama kita dan Ci Demi yang akan bantuin. Oke, so itu aja yang kita hari ini boleh share teman-teman. Kita berharap akhir tahun ini kita boleh punya habit yang kuat, boleh punya pemahaman yang lebih baik lagi buat kehidupan kita. Oke, semangat mengejar. Tadi ada diceritain bahwa ada kontes buat leader, selesain kontes leader. Oke, kontes buat partner juga diselesaikan. Ada kontes sampai akhir tahun ini. Oke, yuk kita selesaikan statement Coach Jeffrey yang saya catat dan gue udah posting. Yaitu penyesalan karena melakukan. Walaupun itu kesalahan. Jauh lebih mulia daripada penyesalan ketika kita nggak melakukan. Oke, penyesalan karena Anda dan saya kita menyelesaikan dan finish and perfect di Desember 2021. Walaupun hasilnya, walaupun itu nggak asik menurut kita, tapi itu jauh lebih mulia daripada penyesalan karena kita tidak melakukan. Oke, thank you banget semuanya.